Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini untuk websitenya SSC ASN itu sudah bisa diakses Bapak Ibu ya, itu sudah diakses. Tetapi ketika kita mengklik kunjungi portal SSC ASN, tentunya itu belum bisa Bapak Ibu ya, itu belum bisa untuk dikunjungi portal SSC ASN-nya karena portalnya ini masih ditutup Bapak Ibu ya, portalnya ini masih ditutup. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika kita login di PPK Guru Kemendikbudristek, progresnya itu masih 3, yaitu yang baru selesai ini adalah aplikasi penilaiannya sudah ada, kemudian infrastruktur juga aman, kemudian referensi program studi dan linearitas itu juga sudah aman. Sisa ini Bapak Ibu ya, ABK, integrasi sistem data, persiapan pendaftaran, dan pendaftaran pada SSCISN dimulai. Namun di sini ada kabar yang cukup penting ya untuk rekan-rekan guru lulus PG, karena ini juga adalah merupakan keputusan final dan Bapak Ibu bisa baca di website https://guru-ppk-kemdikbud.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buka di portal guru-ppk-kemdikbud.co.id. Setelah itu Bapak Ibu scroll ke bawah. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam dokumen. Nah, tadi ada yang mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan surat edaran terkait kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022 bernomor 4757 yang kami bahas di 2 video terakhir. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sini yang admin blog. Bapak Ibu bisa dapatkan di portal guru PPPK Kemdikbud.co.id. Jadi Bapak Ibu sisa klik unduh dokumen ya. Unduh dokumen. Setelah itu di sini informasi pentingnya ya, ketika kita scroll ke bawah ada informasi penting terkait persyaratan guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana di sini ada persyaratan umum dan ada berkas-berkas yang harus disiapkan oleh calon pelamar P3K Guru tahun 2022. Yang mana berkas-berkas yang harus disiapkan adalah yang pertama, pas foto dengan latar belakang merah ya, foto formatnya itu bisa JPG dan ukuran maksimal 200 KB. Kemudian ada surat pernyataan yang ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu wajib untuk men-scan kartu tanda penduduk asli atau KTP asli atau surat keterangan asli yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yaitu di Dukcapil. Tentunya Bapak Ibu juga harus menyiapkan scan ijazah asli dan transkrip nilai jenjang S1 dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, ex Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrisdikti ya, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S1. Kemudian Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik wajib untuk men-scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Kemudian bagi penyandang pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kemudian Bapak Ibu melampirkan link video singkat melalui kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, tentunya ini harus disiapkan oleh pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagi pelamar prioritas di sini ada kabar gembira. Di portal resmi Kemendikbud sudah ada penjelasan resmi terkait penempatan lulus passing grade ya di portal guru PPPK Kemdikbud.co.id. Tandanya ini sudah bersifat final ya. Di sini dikatakan penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Di sini kita bisa cek penjelasan dan alur seleksi. Nah, untuk penjelasannya di sini
ada mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021, yang mana ini ada 3-4 mekanismenya, dan tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Di sini bagi 193.000 guru yang telah lulus PG, itu Bapak Ibu akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi yang pertama diprioritaskan THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Jadi kemudian pada masing-masing kategori nantinya Bapak Ibu akan dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Tentunya ini mengacu dengan Permenpan RB nomor 28, sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, seperti itu ya. Jadi intinya jika masih tersedia formasi, nanti dibuka untuk seleksi selanjutnya. Kemudian alur seleksinya seperti ini ya. Jadi ini kabar gembira ya, ini sudah bersifat final, bahwasanya pelamar P1 yang mendapatkan penempatan itu Bapak Ibu akan login bagi pelamar yang sudah memiliki akun. Kemudian nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, maka akan langsung penempatan, baik itu di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Ini tentunya ini Bapak Ibu ya, kita tidak ketahui ya. Jadi nantinya Bapak Ibu sudah bisa melihat bagi pelamar P1, nantinya sudah bisa melihat penempatannya saat login di SSCASN. Ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, nantinya Bapak Ibu itu akan langsung pemberkasan, kemudian bertugas di sekolah penempatan. Sedangkan bagi pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan, itu ketika Bapak Ibu login dan tidak mendapatkan penempatan, nantinya itu akan muncul keterangan ya atau tidak. Ketika Bapak Ibu pilih ya, maka Bapak Ibu akan masuk cloud atau menunggu penempatan dan tetap bertugas sebagai guru honorer di sekolah tempat tugas saat ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan diberhentikan. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas ya. Turun prioritas apakah ke P2, P3 atau pelamar umum, sehingga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memilih formasi yang diobservasi sesuai dengan tempat tugas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah final ya, terkait penempatan, dua cara penempatan untuk guru lulus PG di portal resmi Kemendikbud, guru PPPK kemdikbud.co.id. Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah bersifat final. Nah, jadi ini sudah bersifat final bahwasanya untuk kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemendikbud tahun 2022 itu ada 4 kategori. Yang pertama pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3, pelamar umum. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin saja mengunjungi portal guru PPPK kemdikbud.co.id, karena di sini semua informasi terkait P3K guru akan nampak. Kemudian kita lanjut ke SSCASN. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di SSCASN juga ada info penting bagi guru honorer ataupun honorer pada umumnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu klik masuk di portal SSCASN, Bapak Ibu coba klik bagian publikasi. Nah, jadi di situ Bapak Ibu klik bagian publikasi. Setelah itu bagian siaran pers ya, Bapak Ibu klik siaran pers. Nah, nantinya di sini akan ada informasi ya terkait pendataan non ASN, bahwasanya di SSCASN itu sudah terkoneksi dengan pendataan ya, sudah ada info pendataan juga di SSCASN. Kita langsung masuk otomatis ke website bkn.co.id ya, bahwasanya di sini pendataan tenaga non ASN itu berlangsung hingga 31 Oktober. Nah, jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan karena ini baru di awal-awal bulan Oktober. Untuk pendataan tenaga non ASN itu batas waktunya itu sampai tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana sesuai dengan edaran resmi ya dari BKN bernomor 018 rilis BKN 678 2022 Jakarta 30 Agustus 2022. Jadi di sini dikatakan pendataan tenaga non ASN berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silakan dibaca ya informasinya.
Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terkait update progres SSCASN dan info penting bagi guru lulus PG di portal pppk.kemdikbud.co.id. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.